udara yang tadi transportasi bakar asap sampah yang banyak itu ke atas menyebabkan lapisan ozon itu menipis, bolong, tambah panas lagi gitu ya. Nah itu kan harus dikurangi. Di Bengkulu diantaranya banjir ya. Bukan cuma sekedar memberikan sebuah kesadaran supaya tidak membuang sampah sembarangan, tetapi infrastruktur untuk tempat buang sampahnya itu juga harus tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat setia Bengkulu Cerdas yang terus menyaksikan program kita. Dalam hal ini kita kedatangan dari Petali. Petali ini Forum Tenaga Ahli Lingkungan, gitu Mas ya? Ya. Forum Tenaga Ahli Lingkungan. Beliau ini yang bernama Mas Nurwiyoto. Ya. Nah, Mas Nurwiyoto ini bukan salah satu sih, tapi ketua dari Forum Tenaga Ahli Lingkungan yang ada di Provinsi Bengkulu. Nanti kita akan bicara soal isu-isu lingkungan, baik itu mengenai masalah lingkungan secara global, pemanasan global, iklim, perubahan iklim, terus mengenai masalah apapun yang nanti terkait terhadap mengenai lingkungan. Apakah memang lingkungan yang bagus ini bisa melakukan sebuah peradaban yang bagus untuk di negara ini atau bahkan di dunia, atau justru sebaliknya ini kan jadi pertanyaan juga, apakah peradaban yang membangun lingkungan atau lingkungan yang membangun peradaban. Nah nanti kita coba untuk kita diskusikan, tapi kita akan tanya-tanya dulu pemirsa mengenai masalah Petali ini, ya kan? Nah, Petali ini seperti apa ini? Ya, Petali ini sebenarnya singkatan dari perkumpulan. Oh, perkumpulan, ya, bukan forum ya? Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan. Ya. Untuk di Bengkulu baru dilantik 1 bulan yang lalu ya. Tapi kalau untuk di pusat sebetulnya tahun 2013. Walaupun Munas pertama itu 5 tahun yang lalu ya. Ini organisasi yang menghimpun ya, mengumpulkan tenaga ahli dengan multidisiplin sebagai bidang keahlian dalam bidang lingkungan yang orang-orangnya ini concern dengan lingkungan hidup. Ya. Nah untuk Bengkulu sekarang itu anggotanya tercatat 50-an anggota ya? Ya 50-an. Itu di multidisiplin ya, multi profesi tergabung dalam sebuah forum tenaga ahli lingkungan itu tadi. Seperti itu. Kalau program kerja? Jadi program yang pertama itu terkait dengan lingkungan dengan pendekatan yang interdisipliner. Itu sebenarnya kita ingin membantu pemerintah dan masyarakat Bengkulu dalam mengembangkan ikon Bengkulu. Ikon Bengkulu. Ya, satu itu kawasan wisata Pantai Panjang. Kawasan wisata Pantai Panjang. Ya. Bagaimana kita membantu pemerintah dan masyarakat kawasan Pantai Panjang ini yang betul-betul berkualitas, tidak merusak lingkungan, juga memakmurkan masyarakat ya, terutama masyarakat lokal. Itu yang pertama concernnya. Yang kedua terkait dengan isu yang sangat dirasakan sebelum ini kan sekarang di Bengkulu diantaranya banjir ya. Banjir di kota, banjir di kabupaten. Di kabupaten ya, tapi oke lah di kota ya. Dan ini memang semakin sering terjadi dan volumenya semakin besar. Artinya dampak kerusakannya secara ekonomi, ekologi maupun teknis yang lain itu semakin tinggi gitu ya. Banjir ini karena airnya meluap pada waktu hujan, tidak tertampung di resapan air, hutan-hutan kita banyak yang gundul. Kemudian masuk ke sungai dengan sedimentasi yang tinggi sehingga warnanya coklat itu menjadikan sungai itu sempit. Kemudian di daerah
hulu seperti kita ini kan mestinya rawa-rawa ini sebagai salah satu sumber untuk menyimpan air. Tapi kan di Bengkulu seperti rawa makmur gitu ya, itu kan sudah berubah jadi pemukiman. Nah, sehingga ketika air tambah besar, sungainya tambah kecil, masuk yang harusnya diwadai oleh rawa, rawanya udah nggak ada, ya banjir. Debit air Ya. terlalu besar, Ya. ya kan, debit air yang terlalu besar, tapi tempat air untuk menyerap tadi tidak ada. Tidak ada, Ya, kurang. Ya. kurang gitu kan. Ini salah satu Ya. penyebab. Jadi tanah-tanah makin banyak untuk pembangunan ya, karena jumlah penduduk yang makin meningkat ini, ya banjir lah mau tidak mau. Ditambah dengan sungai itu kan ke laut ya, muaranya masuk ke laut. Nah, dengan kerusakan lingkungan yang global ini, memang permukaan air laut juga naik. Oh, pengaruh itu Mas ya? Iya, jadi kalaupun misalnya airnya itu sama, kemudian air lautnya naik, ini kan tetap terjadi genangan ini, nggak bisa masuk ke sungai, nggak bisa masuk ke laut. Nah, ini sudah dua, airnya tambah gede, resapannya jarang, kemudian lautnya juga naik permukaannya, sehingga ini menjadikan daerah rawa makmur ya tambah tinggi gitu. Dan ini terjadi di banyak daerah ya, terutama kalau di Indonesia di kota-kota besar, Jakarta, Semarang, Surabaya itu sudah sering terjadi begitu. Iya. Karena istilahnya celah untuk air masuk itu juga susah. Susah, ini air lautnya naik, mau masuk ke sana nggak bisa gitu. Ditambah juga dengan tingkat kesadaran masyarakat yang untuk membuang sampah itu rendah. Ya, nah, ya itu juga termasuk masalah yang ketiga, saya bilang program bagaimana sampah ini bisa dikelola dengan baik. Sampah tidak dibuang sembarangan. Satu contoh lah, kita di Pantai Panjang itu kan ya sekarang udah mulai ada program pembersihan bersama. Tapi kalau lihat di sungai itu ya, dekat mall Bengkelen ya. Nah itu kan ada sungai itu. Ya. Nah coba kalau habis banjir itu pasti ya sampahnya naik. Sampahnya ke pantai semuanya. Dan beberapa selokan yang muaranya ke Pantai Panjang juga saya lihat, wah ini sampah plastik terutama. Sumber pencemaran yang fisik itu yang hebat sekali, itu akibatnya juga dampaknya sangat luar biasa itu plastik. Tapi mungkin ke depan, ini kita diskusi juga lah, mungkin ke depan ada beberapa program pemerintah untuk membatasi, sebenarnya sudah ada sih, bahwa program pemerintah itu untuk membatasi penggunaan plastik, menyuruh mengoptimalkan supaya teman-teman yang menggunakan plastik kantong kresek itu ya kan dengan bawa yang dari rumah kan. Nah ini salah satu program juga, tapi kita juga berpikir bagaimana juga nanti pemerintah mungkin untuk bukan cuma sekedar memberikan sebuah kesadaran supaya tidak membuang sampah sembarangan, tetapi infrastruktur untuk tempat buang sampahnya itu juga harus tersedia. Seperti itu juga. Ya, itu salah satu kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah ya. Karena kalau mengharapkan dari masyarakat tentu nggak mampu gitu. Ya. Sampah yang begitu banyak, misalnya sudah dipilah-pilah, ketemulah sampah organik ya, diantaranya plastik tadi, dengan jumlah penduduk yang makin banyak itu pasti menumpuk ini. Kalau tidak di-recycle, tidak di-reuse, tidak dikurangi, ini kan harus dibuang. Artinya ditampung di tempat yang baru. Nah, yang disebut dengan apakah tempat penampungan sementara atau tempat penampungan akhir. Ya. Saya lihat di Bengkulu kan juga belum punya tempat penampungan akhir dari sampah ini. Di daerah Sebakul itu, tapi itu tempat pembuangan. Ya, itu tuh TPA, tempat pembuangan akhir. Di Sebakul. Ya, memprihatinkan kalau saya lihat di sana. Gitu. Memang harus ini juga itu kan, harus ada apa ya, kira-kira bentuk sebuah renovasi juga di daerah situ, di daerah Sebakul itu. Ya, salah satu kekurangan adalah kalau misalnya pemerintah sudah punya lokasi TPA,
itu pasti harus ada analisis dampak lingkungannya. Nah, analisis dampak lingkungannya itu kan yang penting itu adalah bagaimana pengelolaan lingkungannya. Kelemahannya banyak di situ. Jadi perusahaan maupun pemerintah yang punya kegiatan itu ketika dokumen AMDAL sudah selesai, ya sudah berhenti sampai di situ gitu. Tentang bagaimana harus mengelola di tempat usaha tersebut, tempat sampah lah dalam hal ini, itu sangat minimal. Oh, limbah-limbah perusahaan, iya, misalnya, kan? Limbah-limbah perusahaan, rumah tangga itu yang dibuang ke TPA itu ya dibuang begitu aja gitu. Saya yakin lah kalau dilihat dari metode di tempat pembuangan akhir itu nggak hanya seperti itu, tapi masih banyak yang lain gitu ya. Ya, termasuk mungkin apa di insenerator, apakah diolah menjadi pupuk lain atau dijadikan organik gitu, dan itu pasti masih, dan itu sering tidak dikerjakan di beberapa TPA. Gitu. Tapi untuk ke depan yang lebih fokus program Petali apa kira-kira, Mas? Nah, kalau ya ini karena masih baru ya, jadi kami mau mencoba dalam 1 tahun ini gitu awal, kami ingin kerjasama dengan pariwisata tadi. Jadi dan pariwisata menyambut 3 hal ya. Pertama, bagaimana membantu kawasan Pantai Panjang. Kami sampaikan bahwa di antaranya yang bisa kami bantu adalah mengurusi tadi sampah. Kemudian yang kedua, tempat dan pantai. Keunggulan Pantai Panjang ini kan menurut saya, karena saya orang biologi itu ya, adanya hutan cemara. Oh iya, di Pantai Panjang. Di pantai, ya. Itu menurut saya nilai ekologisnya maupun nilai pariwisatanya tinggi sekali. Dan itu yang harus dilestarikan. Jangan sampai rusak, apalagi sampai hilang gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi perusak ini kan, mohon maaf, kan tumbuhnya warung-warung, tumbuhnya kafe, tumbuhnya macam-macam lah, bangunan-bangunan yang ada di kawasan tempat dan pantai itu, yang menurut saya itu akan merusak, dan itu tidak sesuai dengan rekreasi wisata ya. Itu yang harus dikelola dengan baik. Gitu. Balik lagi kembali kepada peran pemerintah juga untuk mengatur tempat-tempat berjualan, tempat-tempat nongkrong, ya kan, di situ kan. Kalau untuk ini ya bunga Rafflesia. Nah, yang kedua, kami mau menawarkan pengembangan ekowisata bunga Rafflesia. Kenapa? Bunga Rafflesia ini kan orang Bengkulu bangga sekali gitu ya. Kan kita menyebut Bengkulu sebagai bumi Rafflesia. Gitu. Secara nasional juga sudah menjadi ikon Puspalangka. Secara internasional ini juga sudah menjadi perhatian yang luar biasa. Karena bunga terbesar di dunia. Ya, karena terbesar di dunia. Nah, itu menurut saya sekarang terancam habitatnya. Dan kalau tidak diurus dengan baik, itu bisa jadi kita hanya punya kenangan saja. Bahwa dulu Bengkulu punya bunga Rafflesia. Jadi kita itu berdongeng kepada anak-anak cucu. Iya, anak-anak cucu ya. Cung, dulu. Kita itu punya bunga nih, bunganya besar sekali gitu. Mana? Ini fotonya. Secara fisik tidak ada. Iya. Nah, itu yang menurut saya Bengkulu harus berani mengibarkan salah satu benderanya adalah bunga Rafflesia ini menjadi bunga kebanggaan untuk tujuan wisata. Nah, ada 2 pendekatan. Pendekatan di habitat alaminya, di hutan-hutan, dan pendekatan bagaimana bunga Rafflesia bisa dipindahkan ke tempat yang baru. Itu harus melakukan kajian yang matang itu, Mas. Untuk misalkan untuk memindahkan habitatnya itu tadi. Atau bukan memindahkan, tapi memperkembangbiakkan. Ya, itu butuh kajian yang matang itu kan? Ya, memang butuh penelitian
dan pendekatan-pendekatan teknologi gitu ya. Cuman kami menawarkan ke Dinas Pariwisata itu, bagaimana kalau kita mencoba, kalau selama ini kan kita punya Pak Dr. Agus Susatya gitu ya, yang menekuni bunga rafflesia. Ini pendekatannya adalah bunga rafflesianya gitu. Nah, saya bilang kita bisa mungkin dengan pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan inang bunga rafflesianya. Oh. Jadi bunga rafflesia ini kan menempel pada inangnya kan. Nah, inangnya ini nih yang disebut dengan tetrastigma, liana. Jadi jenis tumbuhan yang merambat pohon gitu. Nah, pasti menempel di situ. Menempel di bawah. Iya, di liana tadi, di batang liana tadi. Nah, saya bilang coba kita melakukan pendekatan dengan inangnya tadi. Nah, dalam pikiran saya kalau inangnya itu ditumbuhkan di tempat lain, mungkin di kantor gubernur gitu ya, atau tempat yang wah gitulah ya, dengan menanam inangnya tadi. Jadi inangnya kita kembangkan pakai polybag dulu lah, kita coba gitu ya, dan hidup. Dan saya udah mencoba. Jadi sudah mencoba itu? Sudah mencoba dan itu hidup sudah 3 bulan. Kalau ukurannya besar juga? Ya, baru steknya, baru steknya, stek tetrastigma itu. Nah, itu yang menurut saya tanam di kantor gubernur misalnya gitu ya. Memang belum ada jaminan mekar bunga rafflesianya, tetapi ada pengalaman, ini kearifan lokal kalau menurut saya. Pak Holidin di Kepahyang itu mengakui bahwa pernah menanam inang tetrastigma tadi di kebunnya, tumbuh 8 tahun berikutnya mekar yang pertama rafflesia dari yang dia tanam. 8 tahun? 8 tahun, memang butuh 8 tahun. Wow. Ya. Tapi artinya itu kan ada kesempatan. Ya, ada gitu kesempatan. Ya, ada kesempatan. Yang kedua, saya ketemu dengan Pak Bupardi. Beliau orang Lubuk Resam Seluma. Oh ya, Seluma Utara itu. Ya, nah beliau cerita, Nur, saya juga sudah menanam tetrastigma steknya nih, kayak Pak Kulidin. Dan menurut data saya 4 tahun itu mekar. Oh, saya bilang lebih 4 cepat tahun. Lebih cepat dong. Pak Holidin bilang 8 tahun, Pak Bupati 4 tahun. 4 tahun. Saya bilang, wah ini peluang baru gitu kan. Dari 8 jadi 4 ya. Artinya Pak lebih cepat lagi. Ya, artinya dengan teknologi pendekatan yang lain-lain memungkinkan untuk bisa lebih cepat. Nah, satu, kita mungkin bermain dengan iklim mikronya ya dari tetrastigma tadi. Bagaimana kesuburan tanahnya supaya tumbuh dengan cepat gitu kan. Nah, sampai pada titik dia bisa menghasilkan bunga rafflesia mekar. Itu kan mesti tumbuh dengan cepat. Yang kedua, bermain dengan cahaya matahari. Oh, cahaya. Iya, cahaya matahari. Pada tahap tertentu butuh cahaya matahari yang tinggi untuk pertumbuhan. Tapi ketika mekar barangkali butuh cahaya matahari yang sedikit. Karena kita lihat yang di hutan alaminya itu kan semuanya ada di hutan yang masih rimbun, cahaya materinya dikit gitu ya. Nah, kita butuh naungan lah katakanlah, pohon-pohon yang bisa kita atur itu untuk membuat iklim mikronya seperti hutan alami tadi. Ya. Tentu yang ketiga dengan pendekatan teknologi yang terakhir lah, kita mutakhir, kita ikutin gitu ya. Tapi saya baru mencoba tadi dengan Pak Bupardi itu memindahkan stek, saya tanam di polybag, udah 3 bulan, udah tumbuh segini gitu ya. Ada di rumah gitu. Boleh lah itu saya lihat itu. boleh. Nah, itu yang saya tawarkan. Bagaimana kalau kita coba di kantor gubernur, gitu. Beberapa jenis. Dan kita kan sebutnya punya rafflesia itu 5 jenis. 5 jenis rafflesia. Nah, itu kita nanti lihat tetrastigma beda-beda enggak gitu ya. Bisa jadi berbeda-beda kan.
Tetrasigma yang di Kepahyang dengan yang di Selumo ya, dengan yang di Kemumu itu beda gitu ya. Nah kita ambil contoh yang sudah pernah mekar, kita stekkan, kita tanam di situ. Ya, memang apakah itu berhasil mekar? Ya, itu namanya penelitian. Satu penelitian, kedua ikhtiar. Ya, ikhtiar gitu ya. Tapi kalau betul Pak Bupati bilang 4 tahun, ya harapannya adalah bisa mekar. Mudah-mudahan bisa setahun. Ya kan? Syukur-syukur kan. Syukur-syukur lebih cepat lagi. Ya. Kalau itu bisa nanti berhasil, menurut saya langkah yang bagus sekali, sehingga bunga rafflesia menjadi ikon Bengkulu betul-betul terjadi. Gitu. Amin. Ya. Dan kemarin itu ketemu dengan Pak Almidianto ya, Kepala Dinas Pariwisata. Itu sambil ngobrol gini, saya dulu kuliah S2 di UGM di Jogja, Mas Nur. Gitu. Yang Kepala Dinas Pariwisata sekarang? Ya, di UGM itu ya? Ya, alumni UGM. Nah, saya ngambil mata kuliah dan saya menulis tentang museum bunga rafflesia. Ya. Jadi saya tulis dan itulah saya dapat A gitu. Saya bilang bagus sekali. Ayo kita kembangkan, saya bilang gitu ya. Kami kemarin diskusi lebih lanjut juga, ya ini bagus kita kembangkan. Jadi kita punya museum bunga rafflesia. Nanti kita inilah model bangunannya bagaimana, apakah mungkin gedung yang seperti bunga rafflesia mekar, nanti ada ruangan-ruangan yang kita isi dengan berbagai macam sudut dari bunga rafflesia tadi. Nah, yang terkait dengan bunga rafflesia, yang saya kan dari UMB ya, artinya secara akademik kampus lah ya yang ini. Nah, kepingin mendirikan pusat studi rafflesia. Oh, keren. Nah, jadi Mas ini ngajar di UMB. Ya, yang dosen UMB. Ya. Dosen apa? Ini ya? Mata kuliah biologi konservasi. Ya. Jadi punya cita-cita untuk membuat UMB punya pusat studi rafflesia, kemudian kita jadikan kawasan binaan wisata rafflesia di habitat alami maupun di habitat yang tadi pindah ya. Kalau pikiran saya sih di kantor gubernur lah gitu atau di Tahura gitu ya. Di Tahura gitu. Nah, pengembangan yang berikutnya itu adalah kita kan sekarang sedang ada program desa wisata. Ya, desa wisata. Desa wisata ini juga potensial untuk mengembangkan Bengkulu. Karena Bengkulu ini harus tadi sumber daya alam itu memang banyak dan unik-unik. Ya, artinya tidak dimiliki oleh tempat lain gitu ya. Setiap desa itu punya karakter masing-masing gitu loh, Mas. Iya, ya seperti Pak Bupati cerita tentang Lubuk Resam. Ya. Beliau bilang satu desa Pak Nur itu di sana itu ada air panas, arum jeram, air terjun, gua, bunga rafflesia, gua. Nah, artinya kalau 5 potensi dalam satu desa itu dikembangkan bersama-sama secara teradu, kan luar biasa. Iya, bahkan gini Mas, itu masuk di majalah apa? Itu bukan cuma sekedar 5 loh Mas. Masih ada yang lain pasti. Jadi ada di Lubuk Resam itu satu desa 7 destinasi. Ya kan, satu-satunya di Asia, ya kan? Satu-satunya di Asia itu cuma Lubuk Resam yang punya satu desa 7 destinasi wisata. Yang Mas sebutkan tadi. Arum jeram, gua. Terus itu arum jeram, gua, air terjun, air hangat, pemandangan pagi-pagi itu. Yang kayak di Jogja. Nah, itu. Terus satu lagi saya lupa, pokoknya ada 7 itu. Ya kan, 7 destinasi wisata. Ini luar biasa kan? Ya, dari sisi tadi bunga rafflesia, ternyata kan di sana ada. Yang sudah yang baru 4 tahun ini lagi tunggu ya. Nah, kemudian kemarin saya kontak dengan Arif ya, Mas Ari. Itu di desa Panembang, Penanjung. Juga di situ ditemukan bunga rafflesia. Sekarang menjadi juara
lomba tahun 2021 ini desa wisata. Nah, ternyata juga di sana ada air terjun, ada bunga rafflesia, ada pemandangan tadi, ada duren. Yang istimewa Kampung duren. Duren. Ya, kampung duren gitu ya. Dan makanan-makanan tradisional. Artinya kalau pengunjung di sana disuguhi dengan makanan tradisional kan menarik gitu. Menarik. Ya. Iya, makan khas makanan Bengkulu gitu. Pasti suka gitu ya. Iya, pasti itu. Ya. Duriannya juga potensi lokal yang bisa dibanggakan di Bengkulu. Bengkulu termasuk durian yang enak sekali. Iya, gitu. Legit, manis. Ya, berbeda lah dengan daerah yang lain gitu. Nah makanya saya bilang tempat yang lain atau desa-desa wisata yang itu bisa ditambahkan dengan agrowisata. Jadi secara alamiah kembangkan yang sudah ada, tambahin agrowisata sesuai dengan kondisi lingkungannya, apakah mengembangkan buah durian, buah alpukat, atau manggis, atau yang lain-lain gitulah. Buah-buah lokal lah. Ya, buah-buah lokal Bengkulu dikembangkan. Dan saya yakin itu juga sangat menarik. Di destinasi skala kecil itu bisa juga dikembangkan yang lebih menarik adalah bunga-bunga lokal. Bunga Bengkulu yang bisa ditanam di sekitar berwisata. Bunga jenis misalkan bunga melati. Ya, gitu, bunga melati, bunga mawar, bunga macam-macam lah. Kalau yang mau lebih khusus lagi misalnya kantong semar. Kantong semar. Ya, itu kan macam-macam itu. Atau bunga kibut gitu lah yang bisa tinggi bisa. Nah, kombinasi itu dan saya yakin Bengkulu banyak yang cocok untuk buah sama sayur sama bunga-bunga. Memang luar biasa kalau misalkan petani konsen ke situ, Mas. Ya, baru sampai pada gagasan, tapi mudah-mudahan nanti bisa melangkah, bisa implementasinya. Oke, Mas. Ini nanti kita diskusi lagi lah soal petani. Tapi ini yang menarik juga ini mengenai pemanasan global, Mas. Kan? Kalau bicara soal pemanasan global, ini bukan hanya sekedar isu daerah atau isu nasional, tapi justru ini menjadi isu dunia, pemanasan global ini. Pemanasan global juga kalau misalkan kita tidak jaga iklim dunia ini ya karena tempatnya, ya mohon maaf saya mengutip di kitab suci Al-Quran lah ya, surat 21 ayat 107 itu katakan tidaklah ciptakan manusia ya kan kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya memang tugas kita sebagai manusia ini harus bisa menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Ya karena kita ini dari alam loh, Mas. Ya kan? Nah, jangan sampai dunia canggih tetapi justru alamnya rusak. Ya kan? Nah, ini butuh juga kita diskusikan juga. Nah, menurut pandangan petani gitu. Ya, menurut pandangan petani ini seperti apa? Untuk untuk menyehatkan ya kan? Atau untuk menjaga ya kan? Alam bumi ini ya, seperti itu. Iya, memang isu global ini pemanasan global ya, panas yang semakin panas dan dampak berikutnya adalah perubahan iklim. Nah, dari dua kejadian itu sekarang di dunia merasakan betapa pangan itu menjadi tantangan yang luar biasa. Pangan. Jadi kita ini akan kalau musimnya berubah tidak bisa diprediksi. Itu bisa menjadikan krisis pangan. Krisis pangan. Dan itu yang sangat dikhawatirkan kalau terjadi krisis pangan, luar biasa dampak negatif. Orang jadi miskin, orang jadi nggak bisa makan, kelaparan dan sebagainya. Jadi ditambah dengan faktor-faktor yang lain gitu ya. Nggak butuh lagi, nggak penting lah teknologi kayak gitu. Iya. Nah sekarang kalau yang sudah kita rasakan bersama lah, itu adalah pandemi COVID. Oh iya. Kalau dari sisi saya orang lingkungan, itu jelas dampak dari lingkungan udara ini yang makin buruk. Jelas sekali gitu. Dari proses biologi pertumbuhan virusnya itu dampak dari itu. Dan kita kan dulu mengamati ya, orang yang kena virus pertama itu kan orang yang pergian, kemudian menginap di hotel,
Dengan suhu ya ruangan yang dingin gitu ya. Kemudian keluar juga sudah pakai mobil. Nanti bekerja pertemuan di ruang-ruang rapat bekerja itu juga pakai AC juga. Nah, kondisinya kan kondisi buatan semuanya itu. Muter di situ, penyakit di situ sehingga daya tahannya satu kena lah gitu ya. Ya. Ternyata sekarang setelah berapa 2 tahun ya, itu kan landai gitu ya, mudah-mudahan menurun gitu. Artinya memang kondisi atas itu udara itu membaik. Kalau kita ukur dengan kualitas udara di beberapa kota, memang mengalami perbaikan kualitas. Ya, apa namanya itu karbon dioksida menurun, ya. Knalpot dan lain-lain berkurang, ya, berkurang. Ya. Asap itu berkurang jauh. Artinya penyegaran untuk alam ini, udara jadi segar juga gitu. Iya. Ya kan? Pandemi terkendali kan. Nah, artinya ini merupakan problem kehidupan manusia. Berlanjut apa enggak gitu. Ya. Nah, kalau mau berlanjut, ya ayo kita perbaiki gitu. Nah, perbaikannya itulah yang mestinya pada tingkat lokal. Dimulai dari tingkat lokal dulu? Ya, tingkat lokal dulu. Ya, walaupun tingkat nasional juga harus ya dengan kebijakan-kebijakan ya. Tapi realnya itu menurut saya yang lebih praktis adalah di tingkat lokal. Contoh, udara yang tadi transportasi bakar asap sampah yang banyak itu ke atas menyebabkan lapisan ozon itu menipis, bolong, tambah panas lagi gitu kan. Nah, itu kan harus dikurangi. Nah, yang bisa mengurangi itu kan tumbuhan. Atau kalau di laut ya biota laut. Ya, biota laut, plankton ya. Ya, kalau di darat tumbuhan. Pohon. Nah, yang paling praktis coba setiap orang menanam pohon lah. Setiap ada lahan kosong tanam pohon gitu. Yang menurut Anda aku suka durian, tanam durian. Aku suka manggis, tanam manggis. Gitu. Makan durian itu, kalau kita lagi makan di pinggir jalan, jangan dibuang lah buahnya itu, bijinya tadi ya. Ambil bawa aja, sebarkan ke kebun kita atau kebun tetangga gitu, nanti tumbuh. Nah, itu kan biaya murah, tapi kesadaran itu harus dibangun. Saya dulu Mas, memang beberapa semenjak dari mahasiswa lah Yos ya, kita buat komunitas-komunitas penanaman pohon itu. Tapi memang susah untuk ngajak orang nanam pohon. Sadar untuk nanam pohon itu susah. Padahal kita jelaskan betul gitu kan. Kalau saya paling sederhana kalau saya memberikan edukasi untuk nanam pohon. Minimal rumah kita tidak panas. Ya kan? Udara jadi sejuk. Kalau misalkan mudah betul saya menganalogikan itu. Untuk supaya orang sadar untuk menanam pohon. Yeah. Tapi justru ya susahnya nanam pohon ini kan. Ya. Itu yang saya tawarkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena dinasnya Pak Eri Yulian Hidayat ya. Saya bilang, Eri, coba kita ikut berpartisipasi melalui jalur sekolah. Cocok itu Mas? Ya, siswa-siswa kita, kan banyak itu tersebar di seluruh Bengkulu gitu. Kita buat kurikulum yang pro lingkungan, yang pro kearifan lokal, yang pro potensi lokal, tapi dampaknya bisa global gitu. Apa misalnya? Ya saya bilang buah-buahan kan begitu banyak di Bengkulu, terus sayuran begitu banyak di Bengkulu, bunga begitu banyak Bengkulu. Kita punya bunga rafflesia. Tapi siapa siswa kita yang concern dengan itu? Dikit. Siapa yang mau berserius untuk mengembangkan itu? Dikit. Kita cuma bisa, oh iya ya punya potensi, oh iya kita punya ya, tapi sudah sampai di situ aja. Nah, kalau dibikin kurikulum, itu kan menjadi wajib. Setiap sekolah diajarkan, setiap sekolah menanam pohon, setiap sekolah mengurus limbah, dan itu wajib harus ada di Bengkulu ini. Memang prosesnya panjang ya, tapi menurut saya itu salah satu kunci lah untuk bisa menyelamatkan bumi ini. Ya. Siswa-siswa kita dari PAUD sampai universitas itu kita ajari lah dengan muatan lokal yang concern dengan lingkungan.
Ya mudah-mudahan 5-10 tahun yang akan datang Iya, punya itu pengaruh pasti gitu. berdampak. Ya. Ya kan? Kayak kita nanam mangga aja lah. Mangga itu berbuah itu 3-4 tahun sudah berbuah. Ya kan, buahnya dapat, ya kan, oksigen dapat, ya kan. Bahkan saya katakan seperti ini, Mas, dengan beberapa teman-teman lah kita ajak diskusi mengenai isu lingkungan ini. Nanti suatu saat, ya kan, kalau kita tidak menyelamatkan bumi ini, ya kan, oksigen itu barang yang mahal. Ya. Terbukti, dan itu terbukti waktu pandemi kemarin kan, yang masuk rumah sakit sesak nafas itu harus pakai oksigen. Berapa coba satu tabung satu tabung itu oksigen itu. Iya. Ya kan, artinya nanti ke depan kalau kita tidak menyelamatkan bumi ini, oksigen jadi barang yang mahal. Udara yang sejuk jadi barang yang mahal. Ya kan, air jadi barang yang mahal. Bahkan menurut saya lupa juga hasil survei siapa itu, kebutuhan air dunia ini hanya berapa persen lagi. Ya, menurun drastis. Ya, karena tadi hutannya rusak, resapan airnya rusak, ya jadi banjir dan kemarau kering. Ya, benar. Ya itu juga harus menjadi perhatian kita. Tapi menurut saya itu semuanya bisa dikurangi dengan menanam. Kata menanam tadi. Ya. Bahkan kalau nggak saya ngajar itu sambil bercanda sama Mas Tito bilang, coba nanti yang cewek-cewek ini nikah itu kan ada mahar gitu ya. Bilang maharnya saya mau nanam pohon. Jadi calon suami itu bilang harus bawa bibit 10 pohon apalah itu yang lokal Bengkulu ada. Pohon duren atau pohon alpukat, dan itu harus ditanam. Nah, ada buktinya ditanam. Nah, kalau sudah itu baru sama nikah. Saking pentingnya betul pohon ini kan. Iya, gitu. Tapi gini, saya kan ada komunitas juga kan dengan teman-teman. Nanti bolehlah kita nanti kerjasama, Mas. Ya kan. Ini sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah, khususnya di SMA. Kemarin saya nawarkan untuk program kerjasama ini dengan SMA 4 di Mojirin, SMA 4 Kudu itu, saya tawarkan ke sekolahnya bagaimana nanti, ya kan, sekolah ini dengan kita sosialisasi untuk nanam pohon, ya kan? Dan alhamdulillah respon pihak sekolah bagus, ya kan. Nah tapi bagusnya lagi itu dari tingkat sekolah dasar, kan, supaya apa? Memang betul-betul tertanam ideologinya, kan. Dan sebetulnya kan program hutanan ya, hutanan kan reboisasi maupun penghijauan kan triliunan gitu. Ya, nanam sampai sekarang juga program 1 miliar pohon. 1 miliar pohon. Ya. Kekurangannya menurut saya itu program itu baru sampai pada menanam saja. Tidak perawatan. Walaupun juga sudah mulai ada bagaimana mengawasi, bagaimana merawat dengan melibatkan masyarakat. Cuman tingkat keberhasilannya menurut saya kok masih jauh gitu ya. Apa buktinya saya bilang? Ya buktinya kita masih banjir. Ya. Kalau banjirnya sudah berkurang, nah berarti reboisasi berhasil gitu. Nah. Dan sebetulnya kan kehutanan kan menyediakan bibit-bibit itu. Dan informasinya gratis. Gratis. Ya, gratis. Kita mau ngambil berapa, kalau pola lembaga itu silakan. Ya, kembali memang akhirnya saya bilang persoalan lingkungan itu ya kembali kepada sumber daya manusia. Dan hal ini itu leadership sumber daya manusia di bidang lingkungan. Jadi dibutuhkan kepemimpinan yang bisa menggerakkan, bisa berkolaborasi, dan secara praktis bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah ini yang dibutuhkan. Nah kenapa kok sampai terjadi rusak begini gitu? Iya. Nah, menurut saya karena memang kita ini terbangun menjadi orang yang serakah. Ini ini cambukan ini, Mas. Serakah, serakah. Ya kalau mau contoh besar, yang punya pertambangan, yang punya kebun-kebun itu apa orang sih ya, dibandingkan dengan
Indonesia, masyarakat Indonesia secara keseluruhan gitu. Hanya segelintir gitu. Ya. Kan serakah gitu kalau Ya. saya bilang. Dan kita sendiri juga sebenarnya sering sekali kita bisa bersikap serakah. Sudah cukup 1 gelas, minta 2 gelas. 2 gelas. Termasuk sederhananya gini, minum ya. Ya. Kita kan lebih suka tidak dengan gelas seperti ini gitu ya, tapi dengan botolan plastik. Katanya lebih mudah, lebih praktis gitu ya. Itu kan menurut saya juga cermin keserakahan kita. Gitu. Kenapa nggak disederhanakan lagi kita, namanya, kalau orang Jawa itu sembodo. Sembodo itu sederhana, bijaksana gitu ya. Ini selalu gini, contoh sederhana gini. Saya itu selalu membawa botol ini. Kemanapun saya pergi, saya selalu botol ini saya taruh di tas saya beli. Jadi saya tidak perlu membeli minum. Ya, plastik kan sudah bilang tadi. Kemasan itu. Banyak sekali sampah-sampah plastik. Nah saya setidaknya mengurangi lah gitu ya. Kalau sehari saya minum berapa botol plastik aqua itu udah mengurangi itu. Nah, saya ingin sebenarnya mencontohkan yang seperti praktis-praktis seperti itu. Karena mau tidak mau mulai dari manusianya itu sendiri. Oh, ini pesan value ini ya. Sangat bernilai. Jangan sampailah kita menjadi orang serakah. Kenapa jadi serakah? Ya kita masuk ke dunia liberal ya. Ya, dunia yang semuanya pengen praktis. Praktis, materialistis. Hilang kita hubungannya dengan Allah SWT, dengan Tuhan masing-masing gitu ya. Itu hilang. Nah, mengatasi persoalan lingkungan secara global menurut saya salah satunya adalah bagaimana kita sekarang mengeratkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan sesama manusia ini. Gitu. Ya. Selama ini manusia sepertinya menjadi hebat sekali sehingga alam tadi dikuras, diekstraktif untuk kerakasan tadi. Gitu. Tapi eksploitasi besar-besaran. Eksploitasi besar-besaran. Jadi kembali lagi manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Dan manusia dengan sesama manusia sesama manusia. Ya. Ya kan? Wah, keren ini Mas. Ya. Itu yang harus dikembangkan dalam konteks membentuk SDM lingkungan ke depan. Dan lebih prioritas lagi leadership-nya gitu. Jadi ya dalam wujud kesehariannya tentu pandai bicara itu tidak cukup. Harus tambah dengan pandai membuktikan bekerja ya, melakukan sesuatu. Dan itu terbukti. Saya pernah dengar saya lupa dari kalimat itu siapa. Dia bilang seperti ini. Lakukanlah pemikiran itu dengan bentuk tulisan, lakukan tulisan itu dalam bentuk kerjaan, dan laporkan dalam bentuk sebuah pekerjaan tadi baru dilaporkan. Gitu kan. Artinya memang jangan hanya sebatas konsepsi, ya kan? Tapi butuh sebuah implementasi. Ya. Dan itu yang menurut saya masih jarang ya. Orang yang pinter ngomong udah banyak begitu lah. Gimana pinter. Tapi sekarang yang pinter itu ayo tambahin lagi. Bisa menunjukkan hasil perbuatannya, melakukan. Itulah eksistensi ya. Mas. Ya. Dan kayaknya pemahaman manusia sebagai khalifah itu diantaranya seperti itu gitu ya. Ya. Jadi tidak hanya ngomong saja, tapi tambahin lah gitu ya. Ngomongnya boleh terus ngomong gitu ya. Tapi implementasi dong. Minimal 1 pohon lah. Minimal 1 pohon gitu ya. Kesadaran tidak membuang sampah sembarangan. Ya kan? Dan ini harus diajarkan dari kecil lah. Dari anak-anak kita itu. Ya. Itu yang saya tawarkan kepada Pak Kadis Pariwisata itu tadi. Pendidikan. Kadis pendidikan. Ya, karena kaitannya dengan siswa kan pendidikan ya, dengan kurikulum gitu. Nah, mudah-mudahan adalah tindak lanjutnya. Amin. Karena beliau secara pribadi untuk mengimplementasikan. Membangun karakter bangsa itu harus dimulai dari situ menurut saya. Ya kan? Karena gini juga, saya kembali lagi, oke lah kita dari manusia kembali ke Tuhan itu tadi, saya hanya bukan sekedar, tapi benar-benar memaknai bahwa tidaklah diciptakan manusia itu kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena memang manusia ini dari alam. Yang kedua, saya lupa surat dan ayatnya itu, tapi kira-kira bunyi seperti ini. Kalau tidak salah surat An-Nisa ayat 9 itu,
bukti takut dengan Tuhan itu takut meninggalkan generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah yang kita khawatir terhadap kesejahteraan. Nah, artinya generasi yang lemah ini memang dari dasar pendidikan anak-anak kita ini. Jangan sampai kayak cerita kita tadi yang di belakang tadi, Mas. Mana putar bunga rafflesianya? Nih hanya sekedar foto, tidak menunjukkan secara fisik, ya kan? Jadi hanya sekedar cerita dongeng, ya kan? Nah, ini yang menjadi problem untuk kita, tantangan lah, bahwa monggo jangan sampai sekedar teknologi, peradaban yang canggih, gedung-gedung yang tinggi, justru alam ini tidak bersahabat dengan kita. Ya kan, banyak lah gedung yang tinggi, bangunan yang wah gitu kan. Itu hanya hancur sekian detik gara-gara banjir. Ini kan menjadi persoalan. Jangan dikatakan bahwa alam ini tidak penting untuk manusia. Ya kan, justru ini yang sangat penting. Ya kan, dalam ilmu biologi rantai makanan gitu kan, Mas, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang harus dimulai di tataran lokal. Bagaimana kita membuat seperti itu lah, ya. Nah, kali ingin tadi ya, tapi ya tadi tetap harus ada kerjasama dengan yang lain. Ya, kita kan petani punya sumber dayanya lah. Ya, multidisiplin, multiprofesi. Tapi ketika melakukan sesuatu kan kita butuh dana lah gitu ya. Nah, dana itu kan yang bisa itu pemerintah lah yang jelas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan lah, bisnis gitu. Sehingga kami ingin tadi kerjasama dengan pemerintah tadi membantu tata rafflesia, membantu Pantai Panjang, revasasi sehingga dasnya menjadi bagus. Tapi dengan perusahaan yang sebetulnya punya uang juga, kami ingin juga memulai kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tadi. Pengamatan saya itu di perusahaan itu tidak ada atau kurang lah orang yang mengurusi lingkungan. Ya. Kalaupun ada, sifatnya hanya 9 lah. Ya dokumennya pasti sudah ada lah, RKL, RPL itu, AMDAL itu sudah punya. Tapi tadi implementasinya balik-balik lagi lemah sekali. Ini juga tadi juga memang penting juga ini untuk berkoordinasi ke beberapa perusahaan untuk bisa ke depan gitu loh. Ya, kami sudah sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, Bu Kepala Dinas yang baru. Yang sering diskusi saya dengan Bu Riko yang urusan salah yang. Dan beliau setuju, memang iya menurut itu mereka perusahaan butuh. Apalagi di Bengkulu ini kan kemarin berapa? 20 perusahaan di Bengkulu itu kan nilai lingkungannya kan merah. Iya. Merah nilai lingkungan dari perusahaan di Bengkulu gitu ya. Padahal harapan kita kan ke hijau ya. Merah, biru, baru hijau gitu. Nah, masih ada tingkatan 2 gitu ya untuk sampai sana. Nah, kriteria yang dilakukan di situ kan memang gimana mengelola limbah. Kalau limbah sawit, limbah karet gitu ya. Itu janganlah membuang sungai itu limbah yang masih kotor, bau dan sebagainya. Olah di perusahaan itu dengan mengelola limbah. Itu sering menjadi problem perusahaan tak mampu gitu ya. Sehingga ya tetap membuangnya. Itu persoalannya kenapa itu? Ya instalasi pengolahan air limbahnya tidak bekerja dengan baik atau melebihi kapasitasnya sehingga tidak bisa diproses normal. Ya akhirnya hasilnya kan mencemari sungai, lingkungan. Itu sawit sama karet. Nah, yang besar lagi itu juga tambang. Sudah ngambil tambangnya, terusnya kan bekasnya itu direklamasi. Tapi tingkat keberhasilannya juga kecil dibandingkan dengan area yang tidak diurus, yang rusak. Dan ini juga menurut saya salah satu indikasi terjadinya kerusakan di das dari Bengkulu ini. Jadi bekas tambang itu belum berhasil dengan baik
mereklamasi kawasan yang sudah diambil batu baranya, sehingga yang menjadi tandus, bahkan mungkin gundul, ya ketika hujan ya langsung ke sungai itu. Eh, mereka saya yakin lah butuh pendampingan. Kami ingin memerankan mendampingi itu tadi. Jadi memang kami ingin sama dengan pemerintah dan itu bekerja bersama-sama. Ya bertahap kita untuk memperbaiki yang bisa kita lakukan. Ya. Kembali yang punya duit ya tadi pemerintah sama perusahaan diantaranya gitu ya. Ya perusahaan itu kan punya kewajiban yang disebut dengan CSR. Ya, dana CSR itu. Ya. Dan itu sebetulnya sebagian besar lah gitu ya bisa dialokasikan untuk pemanfaatan perbaikan lingkungan itu tadi. Ya kan. Mudah-mudahan lah Mas itu Mas. Iya, karena gini juga saya khawatir juga lah. Balik-balik lagi kalau lingkungan ini, alam ini tidak diselamatkan, ngeri-ngeri. Ujung-ujungnya nyalakan Tuhan. Padahal kalau kata lagu Roma Irama itu ulah dan manusia ini sendiri. Ulah manusia yang membuat kerusakan di muka bumi ini kan. Terlalu. Kalau sekretariat di mana tadi? Gimana? Sekretariat di mana? Sekretariat kita ini di kilometer 9 depan Polda. Oh, di situ. Ya. Cuman sekarang sedang disiapkan ya. Masuk furniturnya, kursi itu tanah itu. Rencananya di situ. Iya. Ya, sudah kita putuskan sekretariat itu. Pengelolaan sampah Mas itu Mas pengelolaan. Tapi Bengkulu belum ada ya pengelolaan sampah yang kalau kayak saya lihat itu di Bandung misalnya kan. Itu sudah menjadikan sampah itu betul-betul bisa mendapatkan income dari masyarakat itu. Ya. Trennya kan sebetulnya itu ya. Dengan mengurangi limbah dengan recycling ya, ulang dengan membuat produk-produk baru sehingga yang sampah itu menjadi uang gitu. Dan akhirnya sampah menjadi minimal atau nol gitu. Kuncinya menurut saya satu tetap di leadershipnya. Harus ada orang yang mau memikirkan itu, berbuat untuk itu. Nah, yang kedua melibatkan masyarakat. Sampah atau lingkungan yang lain itu harus berbasis masyarakat. Ya. Tidak bisa itu hanya mengandalkan pemerintah saja atau kampus saja, tapi masyarakat. Biarkan masyarakat itu yang punya inisiatif, mandiri, mengelola lingkungan yang terbaik menurut masyarakat. Nah kita ini memfasilitasi, mendampingi. Oh kalau tambah ini gimana Pak? Iya. Oh, kalau tambahin seperti ini seperti apa? Oh iya bagus ya. Nah tapi intinya adalah tetap masyarakat. Berbasis masyarakat. Kearifan lokal masyarakat saya yakin akan menemukan formula itu. Ya. Jadi di masyarakat akan terbentuk nanti. Seperti tingkat-tingkat RT misalkan buat bank sampah misalnya. Iya misalnya begitu. Terus itu menjadikan pupuk kompos, sampah-sampah rumah tangga itu tadi kan. Yeah. Dengan ada sungai dikit. Terus banjir nyalakan pemerintah. Iya. Nah itu yang menurut saya butuh orang yang mau berjibaku di situ. Iya, bukan hal yang mudah ini Mas. Saya yakin pemerintah punya niat, punya dukungan yang kuat ya. Tapi sekarang, ayo mana orang yang mau melakukan itu? Ya. Buktikan kalau itu memang bisa membantu. Gitu. Jangan hanya sekedar wacana. Pemerintah akan, saya yakin lah, akan membantu menyediakan anggarannya dengan cara pemerintah gitu ya. Saya buat saya mungkin kalau saya sih memilih gas di air Bengkulu tadi gitu ya. Nah, itu menjadi proyeknya lah. Dan yang kedua ya melibatkan siswa-siswa tadi. Ya. Juga nanti insya Allah lah depan akan mencoba memang masuk ke sekolah-sekolah Mas. Karena ini kan YouTube kita ini kan dengan teman-teman ini Bengkulu Cerdas. Ini bukan hanya sekedar mencerdaskan
pengetahuan informasi saja, tapi memang benar-benar secara implementasi yang kita diskusikan tadi, Ya. ya kan. Minimal saya mengajak rekan-rekan nanti adik-adik siswa, mahasiswa dan lain-lain itu pedulilah, satu orang satu pohon, ya kan. Ya. Satu orang cukup aja, pohon apa aja terserah, ya kan. Ya. Jangan aja pohon toge gitu kan. Itu untuk produk makanan. Yang penting minimal satu orang satu pohon, ya kan. Di rumahnya harus banyak tanaman. Harus banyak tanaman. Ya, walaupun mungkin di tempat kos kalau mahasiswa Iya. gitu ya. Ya kan minimal Coba ya lah, kayak tanam lah. bunga-bunga ini kan ini luar biasa juga ini. Iya. Iya. Bunga-bunga yang kira-kira indah lah. Iya. Jangan yang bunga-bunga plastik gitu kan. Bunga-bunga palsu gitu ya. Bunga palsu untuk di dalam rumah aja. Ya kan? Kalau di luar ya memang yang asli gitu kan. Menurut saya ini, mohon maaf kalau data-datanya selama ini Bengkulu ini selalu berada di bawah. Tingkat pendidikan berada di bawah dibandingkan provinsi yang lain. Kesejahteraan juga di bawah. Dan yang lain-lain lah kalau kita indikator banyak gitu. Bengkulu ini bisa menjadi Indonesia mini gitu. Ya. Miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia. Kuncinya tadi satu, SDM. Mulailah dengan sekolah yang bagus untuk di Bengkulu sampai perguruan tinggi. Bagus-bagus, kita bersama-sama ayo memikirkan bagaimana pendidikan yang bagus. Kalau nasional mewajibkan berapa? Anggaran 20% ya? 20%. Ya, 20%. Kita lebihkan lah kalau khusus untuk Bengkulu. Bagaimana pemerintah punya komitmen melebihkan anggaran pendidikan dengan desain yang kualitas sehingga betul-betul sumber daya manusia Bengkulu itu memang hebat gitu ya. Seperti visinya kan Bengkulu hebat gitu ya. Yang kedua, memanfaatkan dan mengolah sumber daya lokal Bengkulu. Ya. Kalau saya bilang yang mudah dikenal itu ya sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bunga, atau fauna yang lokal dari Bengkulu. Ayo, ini banyak yang tidak dimiliki oleh teman-teman provinsi yang lain gitu ya. Ini yang menjadi fokus pengembangannya. Jangan mencontoh provinsi yang lain tapi tidak ada di Bengkulu kemudian dibawa ke Bengkulu. Tapi ada di Bengkulu, ayo kita kembangkan melebihi kelebihan dari teman-teman provinsi yang lain. Yang ketiga ya tadi memang kita harus kerja keras membangun Bengkulu ini. Kita bersama-sama lah. Jangan menyalahkan, jangan menganggap negatif orang lain, tapi kita lihat positifnya. Kita gabungkan kelebihan-kelebihan banyak orang itu menjadi potensi yang kemajuan bangsa ini. Sangat senang dengan rumusan Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018. Visi Indonesia adalah Indonesia bahagia. Jadi bagaimana kita menjadikan semua manusia seluruhnya itu bahagia. Nah, kalau bahagia tuh pasti happy hidupnya. Happy, hidupnya senang, lingkungannya pasti bagus ya, gitu. Ya. Tidak rusak, indah, nyaman, aman gitu. Jadi ya. alam ini memang betul-betul bersahabat ya. Bersahabat karena dengan bahagia. Ya, karena bahagia. Jadi ayo kita bikin Bengkulu bahagia. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita semuanya. Dengan kita mengedepankan kearifan lokal. Ya. Dengan kearifan. Itu saja obrolan kami. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah informasi baru, edukasi, pengetahuan dan lain-lain yang punya. Saya pikir ini sebuah value yang disampaikan oleh San tadi, yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Saya Hamzani dan Bengkulu Cerdas, para tim. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila itu bidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.